Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online PPGT Jemaat Siloe Campagaya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Ia anugerahkan bagi kita sampai saat ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pula kita mempersiapkan Alkitab kita sebagai tanda untuk kita siap beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari berdoa untuk kelancaran ibadah kita saat ini. Mari memohon agar Tuhan menjauhkan segala hal yang dapat mengganggu kelancaran ibadah kita. Mari berdoa. Mari dengan penuh sukacita kita memuliakan Allah kita yang maha tinggi. Mari berdiri. Mari memuji Tuhan dari PKJ 23. Marilah memuji. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Fotum dan salam oleh Ibu Pendeta. Pertolongan kita di dalam ibadah PPGT malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab berkelanjutan kita. Mari membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Bilangan pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26, yang berangka ganjil akan dibacakan oleh saya, yang berangka genap akan dibacakan oleh saudara-saudara sekalian. Bilangan 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26, Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil." Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka, percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik,
diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan yang muda, yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di depan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor seekor diolah sebagai korban menghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, Inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Septin Biring Turusaka STH dengan tema Kuat Seperti Batu Karang. Kuat Seperti Batu Karang. Mari menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman.
berorasi disilakan. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan kehidupan kita menyambut firman Tuhan. Sambil itu kita persiapkan bagian Alkitab, Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Mari sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, Yesaya 44 ayat 1 sampai 8, kita teduhkan hati memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada malam ini Tuhan. Untuk perkenan-Mu bagi kami, memungkinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan, bahkan terlebih akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkuasa atas kami sekalian, sehingga kami sungguh-sungguh dimungkinkan mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Dan kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami akan tunduk untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Ini kami yang sudah datang kepadamu, bersiap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku yang Yakub, dan hai Yesron yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat-berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusah di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarnya, diberkatilah kehidupan setiap kita yang setia memelihara firman Tuhan. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita sekalian, baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini, pun saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan di mana saja. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kuat seperti batu karang. Kuat seperti batu karang. Saudara-saudara, tema ini mengingatkan kita pada lagu Kidung Jemaat 37
batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang adalah bahasa yang menyimbolkan tentang sebuah kekuatan alam, tetapi dalam Alkitab sekaligus menyimbolkan kekuatan Allah yang tidak goyah, kekuatan Allah yang kokoh, dan karena itu memang patut dijadikan sebagai tempat berlindung, patut dijadikan sebagai tempat berteduh, sama seperti yang digambarkan Yesaya dalam bacaan kita malam ini, khususnya di ayat 8a. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Sebuah perkataan yang mau menegaskan kekuatan Allah yang dahsyat dalam rangka meneguhkan umat Allah yang telah lemah lesu dan hilang pengharapan di tanah pembuangan, yang telah berpuluh-puluh tahun merasa ditinggalkan Allah. Tetapi seruan Yesaya ini meneguhkan iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka bahwa sesungguhnya Allah tidak membiarkan mereka hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Allah lah yang akan melepaskan mereka dari penderitaan yang ada. Dan karena itu penegasan firman Allah bagi mereka yang sampai kepada kita malam ini mulai ditegaskan dari ayat 1 sampai ayat 2. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub. Allah menegaskan kepada umatnya bahwa Allah yang telah memilih mereka, Allah yang telah menetapkan mereka, dan Allah juga yang akan setia menolong mereka. Tinggal persoalannya, seberapa kuat pengharapan mereka dan seberapa gigih serta tegarnya mereka di tengah-tengah himpitan penderitaan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini juga mengingatkan kita dengan kondisi yang tengah kita alami sampai pada saat ini. Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus memporak-poranda semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan seruan firman Tuhan ini juga sekaligus meneguhkan kita bersama. Bagaimana pemerintah berupaya supaya pandemi ini kita boleh hadapi bersama. Gugus tugas terus berupaya, layanan medis juga terus berjuang tanpa kenal lelah dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID ini. Pertanyaan bagi kita sekalian, seberapa kuat kita menghadapi goncangan ini? Harapan kita sebagaimana firman Tuhan meneguhkan kita saat ini. Batu karang adalah simbol batu yang kokoh, diterpa oleh badai dan angin, oleh panas terik dan hujan, tetapi tidak pernah goyah. Dan Yesus telah menjaminkan hal itu bagi kita. Tinggal persoalannya, bagaimana saya dan saudara-saudara meyakini janji itu
sama seperti janji Tuhan kepada umat buangan. Dan memang Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Siapa yang sangka pada zaman pemerintahan Kores, orang-orang buangan memang diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka. Sebagai penggenapan dan bukti dari janji yang Allah tepati pada waktu yang Dia kehendaki. Demikian keyakinan kita semua bahwa pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi bersama, kita yakini bahwa pemeliharaan Tuhan terus berlaku bagi kita. Tinggal sekarang tanggung jawab kita untuk sungguh-sungguh mematuhi anjuran pemerintah. Itulah yang harus menjadi bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Selebihnya yang tidak bisa kita kerjakan adalah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, mari bertekun menjalani hidup dan kita menjalani dan menghadapi kondisi ini dengan senantiasa berjuang sedemikian rupa bersahabat dengan keadaan ini sehingga kita tidak menjadi putus asa. Pengharapan yang teguh telah dijamin di dalam Kristus dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan setiap anak-anaknya. Mari bertekun menjalani hidup masa muda yang Tuhan karuniakan. Setialah menjadi anak-anak Tuhan, kuat dan teguhlah bagaikan batu karang. Di tengah berbagai terpaan, pencobaan dan godaan, keinginan-keinginan duniawi yang bisa mencobai kita. Tetapi orang-orang muda yang takut akan Tuhan akan senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Roh Kudus menolong kita, kuasa Allah menopang kita, terpuji namanya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Septin Biring Turusaka STH. Kepada Ibu Pendeta diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai respon rasa syukur kita untuk setiap penyertaan Tuhan. Persembahan dapat kita berikan kepada pengurus atau kepada koordinator di kelompok masing-masing. Mari mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari PKJ 148. PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku.
kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari berlimpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Doa syukur dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan kehidupan kita, memperhadapkannya melalui doa syafaat. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu kami angkat syukur di malam ini Tuhan, atas perkenan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui rangkaian ibadah kami. Kepadamu kami nyatakan puji-pujian kami. Kepadamu kami menyatakan persembahan syukur yang menjadi persembahan terbaik yang kami nyatakan sebagai korban syukur kami atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan biarlah semuanya berkenan bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu yang memiliki talenta melalui rangkaian ibadah ini, baik melalui kantoria, pemusik, liturgis, bahkan tim multimedia yang mempersiapkan sarana pelayanan ini. Berkati kiranya sekalian dalam menikmati hidup masa muda, dalam perjuangan studi, dalam pekerjaan yang Tuhan karuniakan, dalam pergumulan-pergumulan hidup sebagai orang muda. Demikian kepadamu kami mendoakan segenap keberadaan kami masing-masing. Tuhan yang mengenal kami, ketika kami bersukacita merayakan hari ulang tahun, Tuhan yang menyempurnakannya. Ketika kami bergumul karena kelemahan tubuh, Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Sama seperti yang kami ingat kekasih kami Dedi, adik dari saudara kami Hertan, yang sampai saat ini masih terus menjalani perawatan. Tuhan yang berkuasa menyatakan pemulihan kepadanya. Bahkan setiap orang yang terus berseru kepadamu, orang-orang yang berduka cita, Tuhan hiburkanlah. Kami mengingat korban-korban bencana alam di mana saja berada, terkhusus yang ada di Tanah Luwu, di Masamba dan sekitarnya saat ini. Tuhan yang hadir di sana, Tuhan yang menggerakkan setiap orang untuk menyatakan kepedulian di tengah-tengah kondisi ini. Kami berdoa menyerahkan segenap pengurus dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita mengangkat tugas pelayanan ini sebagai persembahan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin tengah bergumul dalam penyelesaian studi. Tuhan karuniakan hikmat dan semangat untuk menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Yang bergumul di tempat-tempat pekerjaan, yang bergumul mencari lapangan pekerjaan, yang juga tengah menggumuli pasangan hidup dengan menjalin hubungan pertemanan yang lebih serius, Tuhan memberkati mereka menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Kami mendoakan orang-orang tua kami, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan masing-masing, dalam segenap hidup mereka, dan mampukan kami sebagai anak untuk senantiasa menyatakan rasa hormat yang patut bagi mereka, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah kondisi pandemi
COVID-19 sampai saat ini. Biarlah kami terus diberi kekuatan, kami terus diberi perlindungan, sama seperti harapan kami. Perlindungan akan Tuhan terus nyatakan bagi para petugas kesehatan, para relawan, para gugus tugas, akan terus bersinergi dengan pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kami bersama-sama dimampukan menghadapi situasi ini, dan harapan kami bahwa biarlah dalam waktu yang Tuhan tentukan dapat berlalu dengan baik, dan semuanya kami senantiasa hanya berserah kepadamu. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan segenap hidup kami. Ini kami yang datang membawa keberadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memiliki banyak waktu luang untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita memanfaatkan setiap waktu tersebut. Mari berdiri. Mari memuji Tuhan dari kidung pujian, tahanlah dan berjuang terus. Saudara-saudara, bertahanlah di tengah-tengah situasi yang tengah kita hadapi bersama secara dunia global saat ini. Firman Tuhan meneguhkan kita untuk kuat bagai batu karang. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada malam hari ini. Silakan duduk kembali dan mari mengucap syukur secara pribadi. Dan sampai jumpa dalam ibadah online kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang